Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua hari ini dan seterusnya selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Dan yang paling penting adalah adik-adik masih tetap semangat untuk belajar, walaupun di semester 2 ini kita masih belum diizinkan untuk belajar tatap muka. Nah, adik-adik, hari ini adalah jadwal mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, di semester 2 ini kita akan mempelajari bab 4, yaitu akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Nah, silahkan adik-adik dipersiapkan bukunya. Nah, pada bab 4 ini kita akan mempelajari beberapa subtema. Di antaranya kembali ke Madinah, wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan sikap para sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita pelajari satu persatu. Nah, adik-adik mungkin masih ingat pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang haji wada, yaitu haji terakhir yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah beliau melaksanakan haji wada, beliau kembali lagi ke kota Madinah untuk melanjutkan dakwahnya, walaupun kesehatannya sudah menurun. Nah, salah satu usahanya adalah dengan mengirimkan para sahabatnya, para dai, untuk mengajarkan agama Islam ke berbagai daerah. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke Najd, dan ada yang ke Yaman dan daerah-daerah lainnya. Nah, di antara sahabat yang dikirim adalah namanya Mu'adz bin Jabal, yang dikirimkan oleh beliau untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduk Yaman. Nah, selain itu Nabi Muhammad juga menyiapkan sebuah pasukan di bawah pimpinannya Usamah bin Zaid bin Haritha. Pasukan ini dipersiapkan untuk melawan pasukan Romawi di Balko, yaitu kalau sekarang bagian dari Yordania. Nah, pasukan ini adalah tindak lanjut dari perang sebelumnya, yaitu perang Mu'tah. Nah, tetapi pasukan ini tidak jadi diberangkatkan karena Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Nah, kemudian pada saat ini pula Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Sebetulnya wahyu terakhir ini menceritakan tentang kesempurnaan agama Islam. Tetapi ya, oleh karena itu banyak sahabat yang merasa gembira, yang merasa bahagia dengan turunnya wahyu terakhir ini. Tetapi ada beberapa sahabat yang justru merasa sedih. Nah, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau merasa sedih karena menurut beliau ketika Islam sudah sempurna, maka tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul juga sudah berakhir. Oleh karena itu, tidak lama lagi Nabi Muhammad SAW akan dipanggil oleh Tuhannya. Oleh karena itu, Abu Bakar merasa sedih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik, 3 hari menjelang wafat beliau tidak mengimami sholat karena sakitnya sudah parah. Jadi beliau tidak mampu lagi mengimami sholat. Nah, sebagai gantinya beliau menunjuk sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Nah, kemudian sehari sebelum beliau wafat, beliau memerdekakan para budak laki-lakinya. Beliau juga menyedekahkan uang beliau yang tersisa, yaitu sebanyak 7 dinar. Beliau kemudian memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin.
Nah, di hari terakhir, beberapa saat sebelum beliau wafat, beliau mengumpulkan seluruh keluarganya, kemudian berwasiat kepada mereka. Wasiatnya adalah, ingatlah sholat dan taubatlah. Ingatlah sholat dan taubatlah. Itu adalah wasiat Nabi Muhammad kepada seluruh keluarganya, umumnya kepada kita semua. Nah, kemudian beberapa saat kemudian beliau menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu waktunya di waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun setelah beliau berdakwah selama 23 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu tanggal lahir dan tanggal wafatnya sama, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, yang membedakan tahunnya saja. Kalau lahirnya 12 Rabiul Awal tahun gajah, nah tanggal wafatnya 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, dari Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan warisan berupa harta benda. Beliau hanya meninggalkan 2 pusaka kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari sikap para sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berita wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebar ke seluruh penduduk Madinah. Oleh karena itu, penduduk Madinah merasa sedih dan terharu. Oleh karena itu, suasana sedih dan haru menyelimuti seluruh kota Madinah. Nah, kemudian berita tersebut sampai kepada Umar bin Khattab. Pada awalnya, Umar bin Khattab tidak percaya dengan berita kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan Umar bin Khattab ini mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Nah, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau mendengar berita wafat Nabi Muhammad, beliau segera menemui Aisyah. Abu Bakar segera membuka kain kafan yang menutupi jasad Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata, "Jika kematian sudah menjadi ketetapan atas engkau, berarti engkau benar-benar telah meninggal dunia." Nah, itu adalah perbedaan sikap Umar bin Khattab dan sikap Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar untuk menenangkan Umar bin Khattab yang masih belum percaya pada awalnya. Kemudian beliau membacakan surah Al-Imran ayat 144. Nah, dengan ayat tersebut barulah Umar bin Khattab menjadi sadar dan beliau kemudian menangis, merasa sedih atas kematiannya, atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik, itu adalah kisah mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dari pelajaran hari ini adalah sesudah Haji Wada, Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Madinah. Beliau mengatur kehidupan masyarakat dan mengirimkan para mubaligh dan dai untuk mengajarkan Islam ke luar daerah. Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid untuk menghadapi pasukan Romawi. 2 bulan setelah Haji Wada, Nabi Muhammad SAW menderita sakit. 3 hari menjelang wafatnya, beliau menunjuk Abu Bakar sebagai imam salat menggantikan beliau. Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah. Nabi Muhammad SAW mewariskan Al-Quran dan Sunnah bagi umatnya.
Umar bin Khattab pada awalnya tidak percaya pada pemberitaan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan surah Al-Imran ayat 144 yang membuat Umar bin Khattab bisa menerima kenyataan. Nah, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, adik-adik, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.